Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Kupontoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Aduh, pada hampir pada lagi nggak jadi. Uh, Hari ini saya merasa tergelitik ya dengan pertanyaan dari Mas Mahesa Kanirogo ya, kalau nggak salah sebut saya. Mas Maesa ini mempertanyakan burung merpati Gresik. Burung merpati Gresik ini apa memang betul asalnya dari Gresik atau bagaimana? Kemudian apakah ada ciri-ciri spesifiknya ya? Saya mencoba mencari referensi di internet dari teman-teman pemain-pemain yang muda-muda ya. Saya anggap muda karena dari segi umur ya, bukan dari segi pengalaman bermainnya. Saya tanyakan, kamu tahu nggak burung Gresik itu asalnya dari mana? Wah, ya nggak tahu mas, saya tahunya mainnya ya gini ini. Kemudian saya tanya kepada pemain-pemain senior, itu mereka jawabannya juga, wah kalau itu ya secara pastinya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar memang dari sana, karena informasi yang diperoleh dari senior-seniornya juga ya, pokoknya kalau burung ciri-ciri begini ini burung Gresik, terus karakternya kalau burung Gresik ini begini ya. Jadi kesimpulannya secara pasti itu tidak tahu apakah itu dari Gresik atau cuma sebutan ya, Mas Mahesa Kanirogo dan juga teman-teman sekalian. Kemudian kalau ciri-ciri spesifiknya untuk burung yang dikategorikan burung Gresik itu nanti akan saya coba uraikan seperti yang saya tahu ya, pengalaman yang saya alami, kemudian pengetahuan yang saya peroleh dari senior-senior pemain merpati ya. Kalau di tempat kami yang namanya burung Gresik itu secara spesifik bisa dibedakan dengan burung-burung lain. Karena di tempat kami nanti ada istilah burung rambon, burung Jowo, Jowo sungut, burung pos, rambon pos, burung Gresik, rambon Gresik gitu ya. Ada itu masing-masing. Terus ada istilah burung Surabayan, Temanggungan, burung apa lagi ya? Kayaknya itu ya untuk yang dikenal di daerah kami, di daerah Purworejo ya. Kalau ada istilah atau jenis burung lain untuk teman-teman yang lebih tahu dari saya, monggo ini ya, di kolom komentar apakah ada jenis burung lain selain yang saya sebutkan tadi ya. Untuk ciri-ciri spesifik dari burung Gresik itu yang kami kenali di sini, yang pertama itu paruhnya ya. Paruhnya itu biasanya runcing, lurus, agak panjang ya. Kalau burung Surabayan itu lebih panjang, kalau burung Gresikan itu agak pendek sedikit, tapi sama-sama lurus, tipis, runcing. Bahkan menurut pemain-pemain dulu ada yang namanya juga Gresik Menco. Kalau Gresik Menco itu dia di depan itu dia nanti melengkung, dia melebihi paruh yang bawah, kemudian dia melengkung. Itu Gresik Menco. Tapi secara umum yang diketahui itu yang paruhnya lurus tipis dan kepalanya itu agak nyunung sedikit, tapi kepalanya tidak besar, sedang saja. Yang spesifik sekali itu di alisnya juga biasanya merah kalau untuk burung Gresik. Warna ini dominan merah kalau di tempat kami yang namanya, atau yang dimasukkan ke golongan burung Gresik ya. Badannya sedang ke kecil. Dia jarang sekali kami menemukan burung
itu burung gersian itu besar jarang sekali. Rata-rata dia cuma sedang ke arah kecil. Tulangannya juga tipis biasanya. Maka dia berkarakter susah ya untuk dicumbukan sampai jauh. Dia memorinya kayaknya kurang bagus untuk burung rumahan. Tapi entah ya, kalau di daerah Gresik, daerah yang notabene kita bisa katakan sebagai tempat asalnya ya. Makanya kalau di tempat kami, karena memori burung gersian itu kurang bagus, biasanya itu disilangkan atau dirambonkan. Dan yang paling cocok untuk rambonan gersik itu kalau di tempat kami, mereka biasanya dirambonkan dengan burung Jawa. Makanya kalau di tempat kami itu, kalau burung warna merah itu hampir selalu dijodohkan dengan burung warna hitam. Baik yang jantan hitam, kalau yang jantan hitam biasanya cewekannya merah. Kalau yang jantan merah, yang cewekan biasanya hitam. Itu selalu begitu ya kalau di tempat kami di daerah saya ya, maksudnya di seputaran desa saya. Itu tujuannya supaya nanti di anak-anaknya itu bisa untuk bermain, bisa dilepas jauh ya. Karena kalau burung gersik yang masih murni, yang masih asli, dalam peristilahan kami ini ya, bukan berarti pasti itu dari Gresik, itu susah sekali dijauhkan ya. Walaupun dia sudah pernah dilepas jarak 1 kilo, nanti dilepas lagi bisa hilang. Karena dia cenderung gampang diklepek. Begitu dilepas, walaupun dia sudah beberapa kali dilepas jarak 1 kilo ya, kalau ada orang yang lepek, misalnya dilepas agak tinggi sedikit, ada orang lepek, biasanya dia turun. Itu kekurangannya burung gersik yang notabene asli ya, bukan gersik yang sudah dirambonkan dengan Jawa ataupun dengan pos. Kalau di sini begitu ya, kalau dia punya karakter begitu yang seperti gersik itu gampang diklepek, dengan ciri-ciri paruh tipis, mata, alisnya terutama yang merah, kemudian warnanya merah, balungan tipis, itu biasanya cenderung akan disilangkan dengan burung Jawa ataupun kadang pos. Tapi yang sering dan banyak sekali di sini itu disilangkan dengan Jawa. Kemudian kalau nanti mereka ingin lebih handal lagi, biasanya disilangkan lagi dengan burung pos. Jadi ada 3 perpaduan ya di dalam satu burung. Kalau itu perpaduannya bagus, cocok, seimbang semuanya, biasanya itu jadi burung handal ya. Dia terbang tinggi, gampang dilepas, dan bawahannya bagus. Dan bisa dilepaskan beberapa kali, karena dari tenaga burung pos ini akan mendukung dia untuk terbang beberapa kali. Dan juga untuk bawahan biasanya bagus dengan tulangan pos dan tenaga pos ya. Itu ya Mas Mahesa Kanirogo dan teman-teman sekalian, sepanjang yang saya ketahui seperti itu. Dan kekurangan lagi kalau untuk burung merpati gersik yang saya kenal di sini itu, kalau dilepas arah selatan, kemudian nanti dibalik ke arah utara atau arah timur, biasanya langsung hilang. Itu kekurangannya. Mungkin ada juga yang burung gersik yang bisa dibolak-balik istilahnya, tapi biasanya tenaganya kurang bagus karena tulangannya kurang besar ya, kurang kuat. Makanya selalu dirambonkan kalau di daerah saya. Itu ya Mas, sekali lagi saya ini kan ya ciri spesifiknya untuk burung merpati gersik. Silahkan nanti dicek ya, kalau untuk di daerah Gresik itu sekarang yang banyak dipakai di situ bagaimana. Atau silakan Mas Mahesa tanyakan sama orang-orang tua di daerah situ yang pemain merpati, apakah ciri spesifik yang akan saya sampaikan ini atau yang telah saya sampaikan ini sama dengan yang mereka ketahui tentang burung gersik ya, yaitu paruh warna putih tipis, agak panjang dan runcing, kemudian kepalanya tidak terlalu besar,
kemudian alisnya merah. Oh ya, ada juga yang berpendapat untuk matanya biasanya mata Jawa atau mata gelap itu dia tapi warnanya hijau atau agak coklat ya. Itu ciri-cirinya. Ada yang berpendapat demikian maksudnya. Kemudian warnanya itu dominan merah kalau untuk di daerah kami ya. Dan tulangannya itu tipis, kakinya agak panjang, kemudian jari-jarinya itu cenderung lentik. Itu ya Mas Mahesa Kanirogo dan juga teman-teman sekalian yang kebetulan tinggal di daerah Gresik dan sekitarnya. Coba tanyakan sama pemain-pemain yang senior di situ dan tolong disampaikan informasinya ini ke video saya di komen ya, supaya saya lebih tahu dan bisa menjadikan tambahan wawasan untuk saya. Oke, terima kasih ya Mas Mahesa Kanirogo dan juga teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.